Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmiati Rosadi. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas H dengan NPM 2251040390. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang zakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan juga berkembang. Dikutip dari Badan Amil Zakat Nasional, zakat artinya sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat ditunaikan lalu diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Di dalam Al-Quran terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, lalu ada orang yang berhutang, lalu ada fisabilillah, dan yang terakhir itu ibnu sabil. Zakat, untuk yang menunaikan zakat atau orang yang mau berzakat disebut muzaki harus memiliki syarat juga, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua Islam, lalu yang ketiga itu baligh dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmiati Rosadi. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas H dengan NPM 2251040390. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang zakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan juga berkembang. Dikutip dari Badan Amil Zakat Nasional, zakat artinya sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat ditunaikan lalu diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Di dalam Al-Quran terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, lalu ada orang yang berhutang, lalu ada fisabilillah, dan yang terakhir itu ibnu sabil. Zakat, untuk yang menunaikan zakat atau orang yang mau berzakat disebut muzaki harus memiliki syarat juga, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua Islam, lalu yang ketiga itu baligh dan berakal. Setelah syarat wajib bagi muzaki yang akan menzakatkan barangnya, lalu ada syarat yang dikenakan oleh zakat itu terhadap hartanya. Yang pertama harta yang didapatkan itu adalah barang yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Lalu yang kedua itu harta itu dimiliki penuh oleh pemiliknya. Lalu yang ketiga hartanya itu adalah harta yang berkembang. Yang keempat itu hartanya itu sudah mencapai nisab yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima itu ada hartanya sudah melewati 1 tahun. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam adalah
pemiliknya tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Setelah syarat dari muzaki, lalu ada syarat yang dikenakan zakat terhadap harta. Yang pertama yaitu harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Lalu yang kedua itu hartanya dimiliki penuh oleh pemiliknya. Lalu yang ketiga itu harta tersebut merupakan harta yang berkembang. Lalu yang keempat itu hartanya itu sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima itu hartanya sudah melewati 1 tahun. Yang keenam itu pemiliknya tidak memiliki utang jangka pendek yang harus dilunasi. Lalu zakat itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik yang mampu merdeka serta yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat kikir akan harta yang ada di dunia ini. Dan ada ketentuan zakat fitrah, yaitu zakat fitrah sudah boleh dibayar dari awal Ramadan sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Dan ada besarnya zakat yang harus dikeluarkan, yaitu ada 2, yaitu dengan uang, yang kedua itu ada dengan makanan pokok. Yang pertama itu dengan uang. Dengan uang itu menurut SK Ketua Basnas nomor 7 tahun 2023 mengenai tentang zakat fitrah dan zakat fidyah, ditetapkan nilai zakat fitrahnya itu sebesar Rp45.000 per jiwa. Lalu yang kedua dengan makanan pokok, terutama itu dengan beras. Besarnya zakat yang dikeluarkan menggunakan beras sebagai zakatnya yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Apabila kita menggunakan makanan pokok, yaitu beras terutamanya, harus memilih beras yang baik. Nah, yang pertama itu usia dan umur simpan beras itu sesuai dengan jenis berasnya. Yang pertama itu ada beras putih. Beras putih itu memiliki masa simpan usianya itu selama 2 tahun. Lalu ada beras coklat yang memiliki masa simpan usianya itu memiliki masa simpannya 3 sampai 6 bulan. Lalu kita bisa mencermati beras itu ada kutu beras atau tidaknya. Lalu kita bisa mencermati lagi dari warna bentuk, dari tekstur beras itu, dan aroma berasnya. Lalu jika beras itu sudah mengeluarkan bau beraroma apek atau bisa dikatakan beraroma jamur, sebaiknya tidak untuk dizakatkan dan memilih beras yang lebih baik lagi. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita cara menghitung zakat fitrah yang benar. Namun sebelum membayar zakat fitrah itu harus kita membaca niat untuk membayar zakat fitrahnya, yaitu niatnya yang berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Setelah membacakan niat itu baru kita bisa membayar zakatnya.
yaitu zakat fitrah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membayar zakat fitrah melalui contoh soal. Dan zakat fitrah ini yang saya tulis contoh soalnya menggunakan bahan pokok yaitu berupa beras. Yaitu sebagai contoh soal, yaitu Andi memiliki 4 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, Andi, dan adiknya. Di akhir bulan Ramadan, ayah Andi ingin menunaikan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah dengan bahan pokok yaitu beras. Lalu berapa kilogram beras yang ayah Andi keluarkan untuk membayar zakat? Di sini saya akan menjawabnya, yaitu beras itu sudah ditetapkan, yaitu 2,5 kilogram. Kita tulis di sini 2,5 kg. Lalu dikalikan jumlah anggotanya, yaitu ada 4 anggota. 4 anggota itu adalah ayah Andi, ibu Andi, Andi, dan adiknya Andi. Lalu setelah ditulis 2,5 kg dan 4 anggota, kita jumlahkan, kita konversikan, yaitu jadi 10 kg beras yang harus dikeluarkan zakatnya.